Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aziza Tunisa dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Pada hari ini saya akan menayangkan tugas yang telah saya buat dengan tema Daftar Pustaka, dan dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD ISAP MPD. Sebelum saya membuka presentasi kali ini, ada baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, ada beberapa poin penting yang saya akan sampaikan. Poin yang pertama, pada saat saya presentasi, saya harap kawan-kawan dapat memfokuskan serta menyimak terhadap presentasi yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, kawan-kawan dapat menanyakannya pada saat akhir presentasi. Baik, kita masuk ke pembahasan awal. Apa itu daftar pustaka? Nah, saya akan menjelaskan di sini. Daftar pustaka ialah yang berisi tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Kemudian definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Lalu ada tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Di sini ada 3, saya akan sebutkan. Yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan. Kedua, menghargai penulis sebelumnya. Dan yang ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan tersebut. Kemudian ada tata cara penulisan dan contoh daftar pustaka yang dibagi berdasarkan sumbernya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka ini dari sumber buku, namun hal yang paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Berikut adalah urutan sebuah referensi dari buku. Baik, urutan susunan daftar pustaka yang ditulis yang pertama itu ada nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah, untuk selalu menulis nama belakang penulis terlebih dahulu. Semisal contoh, nama saya Aziza Tunisa, yang apabila ditulis di dalam daftar pustaka itu menjadi Nisa Azizatun. Nah, kemudian yang kedua ada tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Yang ketiga, judul buku. Nah, tuliskan judul buku kawan-kawan secara lengkap. Nah, jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau dalam tulisan miring. Nah, yang keempat dan yang terakhir, kota dan nama penerbit. Nah, bagian terakhir ini dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan nama kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Next, apa sih fungsi dan unsur daftar pustaka itu? Nah, saya akan sampaikan. Daftar pustaka pastinya mempunyai fungsi dari pembuatannya itu. Agar lebih jelasnya lagi, untuk mengetahuinya lebih lanjut, fungsi apa saja sih yang ada di dalam daftar pustaka itu? Nah, baik. Yang pertama, agar dapat menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah tersebut bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Yang kedua, agar memberikan sumber informasi yang ditulis agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap.
Dan yang terakhir, yang ketiga, agar bisa menghargai maupun memberikan penghargaan pada penulis sumber informasi itu, sehingga karya ilmiah tersebut dapat terselesaikan. Oke, next, di dalam daftar pustaka itu pun mempunyai 3 unsur di dalamnya. Yang pertama ada nama penulis maupun pengarangnya, kedua judul buku serta judul artikelnya, dan yang ketiga data publikasi buku yang meliputi tahun terbit, tempat diterbitkan, dan juga edisinya jika ada. Baik, saya ambil kesimpulan dari pembahasan kali ini. Daftar pustaka ini ialah yang berisi tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis sebuah karya ilmiah. Nah, pencantuman dari buku pada daftar pustaka dan pada akhir karya ilmiah yang sangat berkaitan erat dengan pengutipan tulisan pada buku. Kemudian serta dari daftar pustaka tersebut kita dapat menemukannya di laporan hasil penelitian, skripsi, makalah, tesis, dan masih banyak lainnya. Daftar pustaka sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi karya ilmiah, dikarenakan jika sebuah karya ilmiah tidak mempunyai daftar pustaka, maka akan diragukan tentang kebenarannya. Baiklah, sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya telah membuka sesi pertanyaan untuk kawan-kawan di grup WhatsApp. Demikian tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan kawan-kawan sekalian, dan apabila ada terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, saya harap dapat memakluminya dan mohon dimaafkan. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.